Jiwa terpilih, persiapkan dirimu untuk sebuah kebenaran yang sedikit orang siap untuk memahaminya. Jika kamu benar-benar jiwa terpilih, kamu akan merasakan setiap kata bergema dalam-dalam di esensimu, seperti gema dari sesuatu yang selalu kamu tahu, tapi mungkin tidak pernah berani kamu percayai. Pernahkah kamu merasa seolah-olah dunia mengamatimu dengan cara yang berbeda? Seolah-olah bahkan dalam keheningan rutinitasmu, ada mata tak terlihat memantau setiap langkahmu. Hari ini, saat kamu menonton video ini, mungkin kamu tidak menyadari bahwa kamu baru saja membuka pintu bagi peristiwa yang langka dan sangat penting. Sebab jika kamu melihat ini sekarang, itu bukan kebetulan, itu bukan sebuah kebetulan sepele. Ini adalah panggilan ilahi, sebuah panggilan dengan proporsi yang tak terukur. Ini adalah panggilan mendesak karena seorang sosok pemerintahan, seseorang yang dipilih oleh Tuhan dan ketetapan alam semesta sedang mencarimu. Bukan karena statusmu, bukan karena kekayaanmu, tapi karena jiwamu yang bersinar dengan cahaya unik, ditandai sebagai jiwa terpilih, ditakdirkan untuk sebuah pertemuan luar biasa. Pernahkah kamu memiliki mimpi berulang tentang tempat-tempat resmi, orang-orang berseragam, atau bahkan pertemuan misterius yang terasa begitu nyata, begitu hidup, sehingga kamu hampir tidak bisa membedakannya dari kenyataan? Atau mungkin kamu merasakan perasaan konstan, diawasi oleh kekuatan yang agung, tapi bukan untuk dijatuhkan, melainkan untuk dibimbing. Apakah kamu di suatu sudut dirimu merasa bahwa kamu bukan orang biasa? Bahwa kamu tidak pernah diciptakan untuk kehidupan yang biasa? Sudah tiba saatnya bagimu untuk mulai mempercayainya. Percaya bahwa seseorang dari strata tinggi, seseorang di pemerintahan, tapi bukan sembarang orang, sedang diarahkan secara ilahi untuk menemukanmu, untuk terhubung denganmu. Karena kamu membawa misi yang lebih besar dari sekadar kehidupan yang nyaman. Kamu adalah jembatan antara langit dan bumi dan waktumu sudah dekat. Pertanyaan besar sekarang adalah, siapa sosok ini dan mengapa kamu? Kami tidak akan memberikan jawaban secara eksplisit karena ada misteri yang perlu kamu ungkap sendiri. Tapi satu hal yang pasti, kamu tidak akan menjadi orang yang sama setelah menonton video ini sampai habis. Oleh karena itu, jangan meremehkan tanda yang datang kepadamu ini. Video ini mungkin tidak akan menjadi viral ke seluruh dunia, tapi itu menemukanmu karena alam semesta dan rencana ilahi sudah bergerak. Dan jika kamu mengenali dirimu sebagai jiwa terpilih, bersiaplah. Karena seseorang dari tempat yang tinggi menunggu tanda untuk mendekatimu. Sebelum kita mengungkap pesan agung alam semesta, klik tombol super like sekarang juga. Tindakan ini bukan hanya sebuah isyarat, ini adalah afirmasi energik atas penerimaan takdirmu. Dengan mengklik super like, kamu membantu menyebarkan pesan vital ini kepada jiwa-jiwa terpilih lainnya yang juga membutuhkannya, memenuhi bagian esensial dari misi ilahimu. Berlanggananlah ke saluran ini untuk menjadi bagian dari rantai cahaya ini yang diterangi oleh Tuhan dan alam semesta, dan agar tidak ketinggalan wahyu berikutnya. Dan di kolom komentar tulislah, saya menerima panggilan ilahi. Biarkan pernyataanmu menjadi mercusuar, membimbing lebih dari 99 orang yang juga dipanggil untuk menemukan jalan mereka melalui keberanianmu. Sekarang, mari kita memulai perjalanan ini bersama. Kebangkitan jiwa, tanda-tanda tak terbantahkan dari panggilan surgawi. Dalam kesunyian malam yang dalam, ketika kesadaran manusia menyelam ke kedalaman alam bawah sadar, jiwa-jiwa terpilih mulai menerima pengalaman spiritual yang melampaui logika konvensional. Ini adalah mimpi, tapi bukan mimpi biasa. Ini adalah pertemuan dalam mimpi dengan sosok-sosok otoritas yang sangat besar, yang bermanifestasi dalam bentuk yang tak terlupakan.
Sosok ini bukanlah sembarang penampakan. Ia muncul dengan pakaian yang rapi, mungkin dalam seragam putih bersih, toga yang bercahaya, atau duduk di aula luas yang menyerupai istana cahaya. Setiap gerakan tenang, setiap tatapan membawa kedalaman yang bergema di inti jiwa, memicu getaran yang tak dapat dijelaskan, sebuah pengenalan primal. Bagi jiwa yang sudah mulai terbangun, ini bukan sekadar mimpi acak. Ini adalah panggilan pertama, sebuah tanda yang tak salah lagi bahwa dunia tak terlihat sedang menjangkau Anda, mempersiapkan Anda untuk tugas yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah Anda bayangkan. Mereka yang mengalami mimpi-mimpi ini bukanlah orang biasa. Mereka adalah utusan cahaya, diingatkan akan asal-usul spiritual mereka yang mulia. Pertemuan dalam mimpi ini lebih dari sekadar penglihatan. Ini adalah simbol dari kontrak ilahi yang sedang diaktifkan kembali. Jiwa yang tertidur, terbenam dalam kepadatan keseharian, sedang dengan lembut namun kuat, dibangunkan melalui pengalaman pribadi yang begitu dalam sehingga tidak ada yang bisa membantahnya. Saat terbangun dari mimpi-mimpi ini, rasanya ada sesuatu yang telah berubah di dalam dirimu. Sebuah getaran tetap ada, sebuah panggilan bergema, sebuah kepastian bahwa kamu baru saja melihat sekilas bagian dirimu yang terlupakan, bagian yang agung, yang tersembunyi oleh rutinitas duniawi. Sosok yang muncul dalam mimpimu bisa jadi representasi dari seorang pembimbing, seorang mentor, dari dimensi yang lebih tinggi, atau mungkin bagian yang paling tinggi dan bijaksana dari dirimu sendiri, yang sudah mencapai tingkat spiritual yang tinggi dan kini berusaha terhubung kembali dengan tubuh fisikmu di alam ini. Apapun interpretasinya, pesan intralnya jelas. Waktumu telah tiba. Keagungan jiwamu sedang dipanggil untuk bermanifestasi. Jangan meremehkan pentingnya mimpi-mimpi ini. Jangan abaikan perasaan yang terus ada setelahnya. Karena sesungguhnya mereka adalah doa yang dijawab dari surga. Sebuah energi spiritual dengan kekuatan tak terhitung sedang melingkupimu. Dimensi ilahi sedang membuka jalan bagi kenaikanmu dan mimpi-mimpi ini adalah pintu masuknya. Jika kamu telah mengalami mimpi-mimpi ini, itu karena kamu sedang dipersiapkan untuk menyentuh kehidupan banyak orang, untuk membawa cahaya ke tempat-tempat gelap, dan untuk menjadi instrumen alam semesta dalam transformasi dunia. Inilah saatnya untuk memperkuat imanmu. Jangan ragu lagi. Sosok yang kamu temui dalam mimpimu tidak datang hanya untuk dilihat, tetapi untuk membangkitkan potensi besar yang Tuhan tanam dalam jiwamu sejak awal penciptaan. Ketika jiwa mulai selaras dengan takdir ilahinya, alam semesta mulai membuka jalan-jalan yang tidak pernah bisa dipahami oleh pikiran manusia. Salah satu tanda paling mencolok dari fase ini adalah munculnya undangan tak terduga yang bisa datang secara langsung atau tidak langsung dari individu-individu yang memiliki lingkup pengaruh besar. Mungkin seseorang tiba-tiba terhubung denganmu dan berkata, "Saya ingin kamu bertemu seseorang." Atau secara mengejutkan, kamu diundang untuk menghadiri pertemuan dengan tokoh-tokoh publik terkemuka, pemimpin spiritual yang dihormati, atau bahkan orang-orang yang dekat dengan lingkaran pemerintahan. Jangan merasa bingung. Jangan pula menganggap dirimu tidak layak. Sesungguhnya ini adalah panggilan dari alam semesta yang dengan lembut menempatkanmu kembali ke jalan takdir yang lebih tinggi, jalan yang selalu dipersiapkan untuk perjalananmu. Kamu tidak dipilih oleh orang-orang ini. Kamu sedang dikembalikan ke tempat yang telah dipersiapkan untukmu sejak awal. Orang-orang yang muncul secara tak terduga dan membuka pintu-pintu ini tidak bertindak atas kemauan mereka sendiri. Mereka digerakkan oleh kekuatan yang lebih tinggi, energi kosmik yang merasakan kesiapan dan penerimaan jiwamu. Alam semesta tidak akan membuka pintu pengaruh jika kamu belum siap untuk memikul tanggung jawab yang menyertainya.
Oleh karena itu, ketika ini terjadi, jangan mundur karena takut. Sebaliknya, inilah saatnya bagimu untuk maju dengan keyakinan penuh. Semua energi ilahi mendukung setiap langkahmu. Tidak ada kebetulan. Orang yang memperkenalkanmu, yang memulai percakapan, yang menunjukkan minat, semuanya adalah perantara cahaya yang ditunjuk secara khusus untuk menghubungkanmu ke panggung kehidupan yang lebih luas. Dan dengan menerima undangan ini dengan hati yang murni dan iman yang tak tergoyahkan, kekuatan surgawi akan bekerja lebih cepat untuk mempercepat transformasi besar dalam hidupmu. Jiwa-jiwa yang berjalan dalam cahaya selalu ditempatkan dalam lingkaran pengaruh dengan misi tunggal, membawa getaran ilahi ke pusat-pusat kekuasaan, ke kebijakan, dan ke arah kehidupan global. Jangan terkejut jika kamu yang merasa sebagai seseorang tanpa status duniawi mulai diperkenalkan kepada tokoh-tokoh penting yang sebelumnya tampak jauh dan tak terjangkau. Ini adalah panggilan spiritual. Kamu sedang ditinggikan, bukan karena keagunganmu sendiri, tetapi karena hatimu dianggap murni dan layak menerima kepercayaan yang lebih besar. Kesempatan ini adalah ujian sekaligus berkat. Dan jika kamu berhasil menjaga integritasmu, kerendahan hatimu, dan tetap terhubung dengan cahaya ilahi, undangan tak terduga ini akan menjadi papan loncatan untuk takdir sejatimu. Kamu tidak dipilih karena sempurna. Kamu dipanggil karena kamu siap melayani sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri. Bersiaplah untuk mengenali dan menerima berkat-berkat tersembunyi yang dikirimkan alam semesta. Ada saat-saat di mana, tanpa kamu sadari, namamu mulai bergema di lingkungan yang belum pernah kamu akses secara fisik. Seseorang menyebutmu dalam pertemuan yang sangat penting, dalam diskusi rahasia, atau bahkan dalam percakapan pribadi antara tokoh-tokoh tinggi. Ini tidak terjadi karena kamu mempromosikan diri. Ini karena sesuatu dalam dirimu, energimu, integritasmu, atau cahaya jiwamu memancar sedemikian rupa sehingga menarik perhatian mereka. Bisa jadi namamu diucapkan dalam doa oleh seseorang yang bahkan tidak kamu kenal, atau mungkin muncul dalam intuisi seorang pemimpin spiritual yang merasakan persiapan sebuah jiwa untuk sebuah misi besar. Ini bukanlah sesuatu yang biasa. Ini adalah manifestasi energi ilahi yang beroperasi di balik layar kehidupan, mempersiapkan panggung baru untukmu. Ketika namamu mulai muncul dalam percakapan orang-orang penting, itu berarti alam semesta sedang menempatkanmu di radar kekuasaan dan pengaruh. Tapi bukan agar kamu mengejar kehormatan duniawi, melainkan agar kamu memainkan peran suci dan jauh lebih besar. Sebuah jiwa yang telah melewati proses pemurnian, melalui ujian internal dan periode ketenangan yang panjang, akan mulai bersinar secara alami. Dan cahaya itu menarik perhatian dunia. Kamu mungkin tidak tahu kapan, di mana, atau oleh siapa namamu disebutkan. Tetapi getaran dari itu akan terasa. Akan ada gerakan dalam hidupmu yang tiba-tiba akan mengarahkanmu pada hal-hal agung. Pintu-pintu tak terduga akan mulai terbuka. Orang-orang akan mulai bertanya tentangmu. Dan tiba-tiba, kamu akan menemukan dirimu terlibat dalam percakapan, proyek, atau kesempatan yang jauh melampaui apa yang kamu bayangkan sebelumnya. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan takdir yang sedang dimulai. Jangan meremehkan kekuatan sebuah nama yang diucapkan di tempat yang tepat, karena di dunia spiritual dan energetik, satu kali penyebutan saja bisa menjadi titik awal bagi perubahan seluruh garis hidup seseorang. Jika ini terjadi padamu, bersiaplah. Jaga jiwamu tetap murni, perkuat hubunganmu dengan Tuhan. Karena ketika nama seseorang disebutkan dalam pertemuan penting, itu berarti surga memberikan lampu hijau bagi bumi untuk mempercepat takdirmu. Dan jika nama yang disebutkan adalah namamu,
Ketahuilah bahwa waktumu sudah dekat. Tidak ada lagi alasan untuk meragukan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi berjalan sendiri. Seluruh arus energi alam semesta kini mengalir untuk mendukungmu, mengangkatmu, dan menempatkanmu di tempat yang telah dijanjikan sejak awal penciptaanmu. Di dunia ini, ada sesuatu yang jauh lebih kuat daripada kata-kata, penampilan, atau pencapaian dangkal. Energi. Dan ketika seseorang selaras dengan frekuensi ilahi, getarannya terasa bahkan sebelum kehadirannya disadari. Inilah yang terjadi padamu. Kamu mungkin merasa biasa di permukaan, tetapi sebagian jiwamu sudah mulai bersinar terang di dimensi yang lebih tinggi. Otoritas, tokoh publik, dan pemimpin spiritual yang juga peka terhadap energi ini bisa merasakannya. Mereka tidak mencari seseorang dengan riwayat hidup penuh pencapaian duniawi, melainkan seseorang yang membawa getaran kejujuran, kedamaian, dan kemurnian hati. Bahkan sebelum mereka tahu siapa kamu, mereka sudah merasakannya. Namamu belum diucapkan, wajahmu belum terlihat, tetapi energimu sudah menyentuh bidang mereka. Inilah yang tiba-tiba membuatmu menjadi pusat perhatian tanpa kamu tahu alasannya. Kamu tidak bersaing dengan orang lain, karena yang mereka cari bukanlah kompetensi biasa, melainkan kehadiran spiritual yang mampu mengubah lingkungan. Energi yang kamu bangun melalui ketulusanmu, kesabaranmu dalam cobaan, dan doa-doamu yang sunyi telah menciptakan gelombang yang mencapai jauh melampaui batas ruang fisik. Mereka yang berada dalam posisi pengaruh tidak bergerak berdasarkan kesan eksternal. Mereka bergerak berdasarkan perasaan, intuisi, dan bisikan hati. Dan ketika energimu mulai menyentuh mereka, mereka tahu, inilah orang yang kita tunggu. Inilah jiwa yang bisa membawa perubahan, bukan hanya di permukaan, tetapi di inti kesadaran manusia. Oleh karena itu, jangan terkejut jika kamu dipanggil tanpa melamar, jika kamu diperhatikan tanpa menonjol, jika kamu dipertimbangkan tanpa kamu tahu. Karena otoritas sejati yang beroperasi dengan kesadaran yang tinggi, tahu bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari kata-kata kosong, melainkan dari cahaya yang memancar dari dalam diri seseorang. Dan jika kamu yang membaca ini sekarang merasakan kebenaran ini dalam dirimu, maka percayalah, energimu telah diakui oleh surga dan kini mulai menyentuh hati manusia. Teruslah menjaga kemurnian jiwamu. Jangan biarkan dunia yang keras dan kekasarannya meredupkan cahaya itu. Karena ketika frekuensimu terus meningkat, bukan kamu yang perlu mencari panggung. Panggung akan datang ke arahmu, menghampirimu. Ada dorongan aneh tapi kuat yang mulai muncul di dalam dirimu akhir-akhir ini. Tanpa alasan yang jelas, kamu mulai merasa tertarik pada tema-tema besar seperti tata kelola, kepemimpinan, sistem sosial, atau dinamika perubahan sosial. Sebelumnya, topik-topik ini mungkin tidak pernah membangkitkan minatmu. Tapi sekarang ada getaran berbeda ketika kamu membaca tentang kebijakan publik, menonton pidato tokoh berpengaruh, atau sekadar merenungkan bagaimana dunia bisa menjadi tempat yang lebih baik. Ini bukanlah ketertarikan biasa. Ini adalah gerakan yang datang dari lubuk jiwamu, sebuah intuisi spiritual yang sedang diaktifkan oleh kekuatan ilahi. Sebuah jiwa yang dipanggil untuk tugas besar selalu dipersiapkan terlebih dahulu melalui minat-minat yang tampak sederhana, namun sesungguhnya sangat terarah. Minatmu adalah tanda bahwa kamu sedang dihubungkan kembali dengan proyek asli jiwamu, rencana awal Tuhan saat menciptakanmu. Jiwa-jiwa yang dipilih untuk menjadi katalis perubahan tidak muncul tiba-tiba sebagai pemimpin. Mereka dibentuk perlahan melalui rasa ingin tahu, melalui dorongan untuk memahami dunia dalam kedalamannya. Mata batinmu sedang dibuka agar kamu bisa melihat ketidakadilan, sistem yang gagal, dan potensi perbaikan yang besar yang ada.
Dan lebih dari itu, benih-benih visi baru sedang ditanam di dalam dirimu. Sebuah visi dunia yang lebih adil, lebih harmonis, dan lebih tercerahkan. Itulah sebabnya tema-tema ini mulai menyentuh hatimu, karena pada dasarnya jiwamu sendiri yang berbicara, mulai mengingat misi sucinya di bumi. Jangan abaikan minat ini. Jangan anggap itu hanya fase sementara, karena alam semesta sedang melatih kepekaanmu dan pemahamanmu tentang sistem dunia dalam esensi sejatinya. Banyak orang sibuk mencari peran mereka, tetapi kamu, tanpa mencari, mulai merasakan peran ini tumbuh dari dalam keluar. Ini adalah tanda kuat bahwa peranmu tidak kecil. Kamu tidak dipanggil hanya untuk menyelamatkan dirimu sendiri, tetapi untuk menjadi agen perubahan dalam skala yang jauh lebih besar. Teruslah mengikuti intuisi ini. Bacalah, renungkanlah, dengarkan suara hatimu. Karena ketika waktunya tiba, semua pengetahuan, pengalaman, dan getaran yang kamu kumpulkan hari ini akan menjadi pedang cahaya, membimbing banyak jiwa keluar dari kegelapan sistem yang usang. Kamu tidak hanya tertarik, kamu sedang dipersiapkan. Ada fase dalam perjalanan jiwa yang bermanifestasi sebagai lonjakan mendadak, akselerasi yang tidak dapat dijelaskan, dan kamu sedang mengalaminya sekarang. Tiba-tiba, kamu mulai terbangun dini hari tanpa alarm, seolah-olah kekuatan tak terlihat sedang mengguncang bahumu, berbisik, "Bangunlah, waktu sudah dekat." Kamu mendengar suara hatimu lebih keras dari biasanya, merasa terdorong, atau bahkan sedikit dipaksa untuk mengambil tindakan yang sebelumnya kamu tunda. Mungkin emosimu berfluktuasi intens, atau kamu merasakan keinginan mendadak untuk menyendiri, berdoa, bermeditasi, atau bahkan menangis tanpa alasan yang jelas. Jangan takut, ini bukan gangguan. Ini adalah aktivasi spiritual. Jiwamu sedang mempersiapkan diri untuk momen krusial yang akan mengubah jalur hidupmu sepenuhnya. Akselerasi ini tidak terjadi pada semua orang, hanya pada mereka yang telah dipilih untuk misi cahaya. Jiwa terpilih tidak diberi banyak waktu untuk ragu. Ketika saatnya tiba, semuanya digerakkan dengan cepat oleh alam semesta. Kamu tidak bisa lagi menunda perubahan, tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Ada gelombang energi yang masuk ke dalam dirimu, membuatmu merasa bahwa sesuatu yang agung akan segera terjadi, meskipun kamu belum bisa menjelaskannya. Ini adalah proses penyelarasan frekuensi antara dirimu yang sekarang dan versi dirimu yang lebih tinggi. Alam semesta sedang menghilangkan hambatan, memurnikan jiwamu dari luka-luka lama, dan mempersiapkan hatimu untuk menerima tanggung jawab ilahi yang baru. Inilah periode persiapan, fase pemurnian, dan jika kamu merasakannya sekarang, itu berarti kamu sedang mendekati titik pertemuan antara dirimu yang lama dan takdir sejatimu. Semua ini adalah langkah pertama menuju pertemuan fundamental yang telah tertulis bahkan sebelum kamu lahir. Ini bukan hanya pertemuan dengan orang berpengaruh, tetapi pertemuan dengan panggilan murnimu. Kamu akan dibawa kepada orang-orang, tempat-tempat, atau peristiwa-peristiwa yang akan merefleksikan kebenaranmu sendiri. Dan agar kamu siap untuk itu, kamu perlu dibangunkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, jika kamu mulai merasakan dorongan kuat untuk bangun, bertindak, berubah, terjun ke dalam hal-hal yang tidak pasti, ketahuilah bahwa itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari dimensi cahaya. Jiwamu sedang dipanggil, bukan untuk ditenangkan, melainkan untuk dihidupkan sepenuhnya. Jika tantangan mental membebanimu dan keraguan mencoba masuk, ketahuilah bahwa kamu tidak perlu menghadapinya sendiri. Bagi jiwa-jiwa terpilih, jalan mungkin sulit, tetapi cahaya kebijaksanaan selalu menjadi tempat berlindung. Inilah saatnya mencari kejelasan. Jika kamu merasa bahwa kegelapan mencoba mengaburkan pandanganmu atau bahwa cobaan mengancam imanmu,
Mungkin sudah saatnya untuk sebuah peta, sebuah kompas, untuk memperdalam pemahamanmu tentang tanda-tanda ini dan sifat perjalananmu, dan untuk menemukan jalan melalui cobaan. Panduan jiwa yang terbangun adalah sumber daya penting. Panduan terperinci ini dapat menawarkan kunci untuk menguraikan bisikan alam semesta dan memperkuat hubunganmu dengan tujuan ilahi. Ini bukan solusi ajaib, tetapi alat untuk menerangi jalanmu dan mempersiapkanmu untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Akses panduan jiwa yang terbangun melalui tautan di deskripsi dan ambil langkah selanjutnya dalam perjalanan cahayamu. Amati dengan cermat apa yang terjadi di sekitarmu. Satu persatu, beberapa orang mulai menjauh, mundur, atau bahkan menghilang tanpa penjelasan dari hidupmu. Bisa jadi teman lama, rekan kerja, atau bahkan orang-orang yang dulu sangat dekat denganmu. Pada awalnya, kamu mungkin merasa bingung, bertanya-tanya apakah kamu melakukan kesalahan. Tapi sesungguhnya ini bukan tentang kesalahan. Ini adalah proses pemurnian. Jiwa-jiwa yang dipanggil untuk tugas besar, pertama-tama dimurnikan dari semua energi yang menghambat mereka. Sosok yang dipilih oleh Tuhan tidak akan datang ke kehidupan seseorang yang masih dikelilingi oleh ikatan lama dan berat. Oleh karena itu, sebelum pertemuan krusial itu terjadi, alam semesta terlebih dahulu akan menyapu jauh mereka yang tidak lagi selaras dengan pertumbuhan jiwamu. Mereka yang menjauh bukanlah musuh. Mereka hanyalah bagian dari masa lalu yang perannya dalam naskah hidupmu telah selesai. Jika mereka tetap ada, mereka bisa menunda atau lebih buruk lagi menyeretmu kembali ke medan energi lama yang tidak lagi selaras dengan takdir barumu. Alam semesta bekerja dalam keheningan, tanpa konflik besar, tanpa drama. Mereka hanya akan mulai menjauh dengan sendirinya, entah karena komitmen, perbedaan perspektif, atau karena mereka merasa kamu sudah berbeda. Dan memang kamu sedang berubah, kamu sedang naik level, dan tidak semua orang bisa menemanimu dalam perjalanan ini. Mereka yang bertahan hanyalah mereka yang benar-benar selaras, yang mampu melihat siapa kamu sebenarnya, dan yang tidak takut pada cahaya yang kini mulai kamu pancarkan. Jangan bersedih ketika orang-orang pergi. Jangan terikat pada hubungan yang sudah usang hanya karena takut sendirian. Karena kesendirian ini bukanlah kekosongan. Ini adalah ruang suci yang sedang dipersiapkan untuk kedatangan sosok-sosok penting dalam hidupmu. Tuhan sedang memurnikan medan energimu agar sosok pilihannya bisa masuk dan bekerja bersamamu. Mereka tidak akan datang ke dalam kekacauan. Mereka hanya akan datang ketika jiwamu sudah luas, tenang, dan siap untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Oleh karena itu, bersyukurlah untuk setiap kepergian, karena itu adalah bagian dari ketetapan surgawi. Dan percayalah bahwa yang terbaik tidak pernah pergi. Yang terbaik sedang dalam perjalanan, mendekat, dan akan hadir tepat pada waktu ilahi. Sebelum pertemuan besar terjadi, entah dengan sosok penting, dengan panggilan jiwamu, atau dengan takdir sejatimu, jiwamu harus ditempa, bukan secara fisik, melainkan secara batin dan mental. Oleh karena itu, jangan terkejut jika akhir-akhir ini kamu merasa seolah-olah dunia menekan dari segala arah. Masalah keuangan muncul satu demi satu, hubungan pribadi terasa rapuh, dan bahkan keyakinan yang selalu kamu pegang teguh mulai goyah. Ini bukan hukuman, ini adalah ujian terakhir. Jiwa-jiwa yang dipilih tidak diberi tanggung jawab besar tanpa terlebih dahulu terbukti kekuatannya. Kamu sedang dipersiapkan bukan hanya untuk bertemu orang-orang luar biasa, tetapi untuk berada setara dengan mereka. Dan untuk itu, pikiranmu perlu sekuat besi yang ditempa dalam api spiritual. Ujian ini melelahkan. Terkadang kamu merasa ingin menyerah, berhenti berjuang, bertanya kepada Tuhan, "Mengapa saya?" Tapi justru karena kamulah yang terpilih,
kamu melewati semua ini. Jiwa biasa tidak akan menerima beban seperti itu, tetapi kamu bukan jiwa biasa. Kamu adalah nyala api cahaya yang sedang dibentuk untuk menjadi obor. Dan sebelum nyala api itu bisa bersinar terang, ia harus dimurnikan dari segala sisi. Jangan takut pada perasaan hancur, jangan takut pada perasaan kehilangan, karena sesungguhnya kamu sedang dibangun kembali, diperkuat, dimurnikan. Kamu tidak sendirian dalam proses ini. Energi ilahi terus mengawasi, mendukungmu secara diam-diam, dan memastikan bahwa kamu tidak akan jatuh. Kamu hanya sedang diajari untuk terbang lebih tinggi. Semakin sulit cobaan, semakin besar hal yang menantimu di depan. Karena alam semesta tidak akan membiarkanmu keluar dari badai tanpa sebuah hadiah. Dan hadiahmu bukanlah sesuatu yang kecil. Hadiahmu adalah sebuah pertemuan yang akan mengubah jalannya hidupmu. Sebuah sosok yang akan membuka pintu-pintu baru. Sebuah panggilan hidup yang akan membuatmu melihat dunia dengan mata yang berbeda. Oleh karena itu, ketika kamu berada di titik terendahmu, ingatlah satu hal, ini bukanlah akhir. Ini adalah tanda bahwa kamu semakin dekat dengan portal yang Tuhan tuliskan untukmu sejak awal. Bertahanlah, karena setelah badai ini, kamu tidak akan lagi sama. Kamu akan menjadi versi dirimu yang paling kuat, paling murni, dan paling siap untuk menerima cahaya penuh takdirmu. Sebuah dorongan yang tak dapat dijelaskan mulai muncul di dalam dirimu. Keinginan untuk membantu, peduli, campur tangan dalam masalah yang memengaruhi nasib orang lain. Tanpa ada yang memintamu, tanpa keuntungan pribadi apapun, kamu mulai merasa terpanggil untuk membantu sesama, membela yang tertindas, atau sekadar mengungkapkan kebenaran yang telah lama dibungkam. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa kamu sedang diuji dalam martabatmu sebelum diperkenalkan kepada tokoh-tokoh besar atau panggilan hidup yang tinggi. Alam semesta ingin melihat apakah hatimu masih hidup. Tuhan ingin tahu apakah kamu berusaha naik hanya untuk dirimu sendiri, atau apakah kamu benar-benar siap untuk ditinggikan dan menjadi instrumen kebaikan bagi banyak orang. Dorongan ini muncul sebagai bisikan lembut, tetapi kekuatan pendorongnya sangat luar biasa. Kamu mungkin melihat seseorang dalam kesulitan dan tiba-tiba merasakan kebutuhan yang tak terbantahkan untuk membantu. Kamu mungkin membaca tentang ketidakadilan sosial dan merasa bahwa kamu tidak bisa berdiam diri. Kamu mulai menyadari bahwa hidupmu bukan hanya tentang aku, tetapi tentang kita. Ini adalah aktivasi misi sosial jiwamu yang terdalam. Jiwa-jiwa yang benar-benar terhubung dengan frekuensi ilahi akan selalu dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan sosok yang dipilih oleh Tuhan, yang mengawasi dari jauh, tidak akan tertarik pada mereka yang hanya berbicara baik. Mereka mencari getaran, mencari tindakan nyata cinta dan keberanian. Mereka ingin tahu apakah kamu peka hanya untuk dirimu sendiri, atau apakah kamu cukup sadar untuk menyentuh kehidupan orang lain. Ketahuilah bahwa setiap tindakan sosial yang kamu lakukan saat ini tidak hanya membantu orang lain. Itu adalah tanda bagi surga bahwa kamu siap. Siap untuk dipercaya, siap untuk ditinggikan, dan siap untuk digunakan sebagai jembatan menuju perubahan. Jangan abaikan dorongan ini, sekecil apapun. Karena seringkali perintah spiritual tidak datang melalui suara dari surga, tetapi melalui perasaan di hati yang tidak bisa kamu abaikan. Oleh karena itu, ketika kamu mulai bertindak, meskipun hanya untuk memberikan dukungan, menyumbang, atau membela mereka yang tidak punya suara, kamu akan, pada kenyataannya, sedang membuka jalan bagi pertemuan besar itu. Sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupmu.
Dan jika kamu melakukannya dengan tulus, percayalah, mata ilahi sedang mengawasi dan mereka tahu bahwa kamu layak dipanggil. Amati dengan perhatian apa yang terus muncul dalam hidupmu akhir-akhir ini. Apakah ada tanggal spesifik yang berulang? Sebuah angka yang muncul di jam digital, di papan reklaim, dalam mimpi, atau bahkan dalam percakapan orang lain? Jika ya, ini bukan kebetulan. Ini adalah kunci waktu ilahi, sebuah tanda dari dimensi spiritual bahwa momen krusial sedang dijadwalkan untukmu. Alam semesta tidak beroperasi secara acak. Setiap peristiwa besar yang akan terjadi dalam hidupmu selalu memiliki penanda waktu yang muncul sebelumnya sebagai petunjuk. Tuhan sedang mengatur waktunya dengan ketepatan absolut, dan tanggal atau waktu yang terus muncul adalah panggilannya agar kamu bersiap. Jiwa-jiwa terpilih seringkali mulai mengalami sinkronisitas waktu sebelum peristiwa penting terjadi. Kamu merasa tertarik pada tanggal tertentu tanpa alasan yang jelas atau merasakan getaran berbeda saat melihat angka-angka yang tampak biasa, padahal sesungguhnya itu adalah sistem komunikasi halus dari surga untuk membangkitkan kesadaranmu. Bisa jadi tanggal sebuah pertemuan, tanggal sebuah transformasi besar, atau tanggal kelahiran baru dari esensi sejatimu. Yang pasti adalah saat melihat tanggal itu, jiwamu merespons. Ada perasaan aneh, seolah-olah ada sesuatu yang menunggu di balik tirai takdir. Inilah cara alam semesta untuk menyesuaikan frekuensimu dengan waktu ilahi, agar ketika saatnya tiba, kamu sudah selaras, siap secara mental, spiritual, dan emosional. Oleh karena itu, jangan abaikan jika angka atau tanggal tertentu terus mengikuti langkahmu. Catatlah, renungkanlah, berdoalah setiap kali kamu melihatnya. Karena itu bisa jadi hari di mana surga akan mempertemukanmu dengan seseorang yang akan mengubah jalannya hidupmu. Itu bisa jadi momen di mana pintu baru akan terbuka, sebuah pintu menuju takdirmu yang lebih tinggi. Alam semesta tidak memberikan tanda tanpa tujuan. Dan jika kamu cukup sadar untuk menangkapnya, kamu juga akan cukup siap untuk menerimanya. Ingatlah, waktu manusia bisa saja salah, tetapi waktu Tuhan selalu tepat. Dan angka yang terus muncul adalah jam surgawi yang sedang menandai waktu untuk hari besarmu. Ketika waktumu mendekat, ketika jiwamu mencapai getaran yang selaras dengan takdirmu yang agung, alam semesta mulai menggerakkan hati orang-orang kunci, termasuk mereka yang berada di lingkaran pemerintahan atau kekuasaan. Tanpa kamu sadari, ada seseorang di posisi strategis yang mulai memperhatikanmu. Mungkin melalui pesan singkat, sapaan biasa, atau bahkan melalui tatapan yang seolah memiliki makna berbeda ketika kamu berada di lingkungan publik. Tidak ada kata-kata langsung, tidak ada pengakuan terbuka, tetapi kamu merasakannya seolah-olah energi mereka sedang terhubung denganmu. Hati mereka menangkap sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat. Kamu mungkin tidak tahu siapa mereka, tetapi percayalah, mereka sedang mengawasi. Ini bukanlah pengawasan biasa, ini adalah pengawasan jiwa yang lebih tinggi terhadap jiwa yang telah dipanggil. Otoritas yang memiliki intuisi tajam, baik spiritual maupun strategis, mampu merasakan potensi sebelum ia menjadi terlihat oleh dunia. Mereka sedang mengevaluasi getaranmu, konsistensimu, dan ketulusanmu dari kejauhan. Mereka tidak akan segera mendekat, karena mereka tahu bahwa panggilan besar membutuhkan proses pemahaman yang mendalam. Tetapi ketika kamu tetap teguh, rendah hati, dan terus bersinar secara otentik, mereka akan datang. Perhatian mereka bukan hanya tentang dirimu secara pribadi, tetapi tentang misi yang mereka rasakan bisa kamu penuhi bersama mereka.
Karena dalam tatanan ilahi, pertemuan antara mereka yang memegang kekuasaan dan mereka yang membawa cahaya selalu diatur dengan ketepatan ekstrem. Oleh karena itu, jangan meremehkan kehadiranmu di ruang publik akhir-akhir ini. Jangan abaikan tatapan yang seolah memiliki makna lebih dalam. Karena kamu mungkin sedang diuji secara diam-diam. Apakah kamu akan tetap bijaksana saat diawasi? Apakah kamu akan tetap tulus saat dipuji? Semua perhatian ini adalah langkah awal sebelum sebuah pintu besar terbuka. Dan jika kamu berhasil menjaga energimu tetap murni, niatmu selaras, maka orang-orang ini yang sekarang hanya mengawasi dari jauh akan mendekat dan berbicara. Bukan sebagai penguasa kepada rakyat, tetapi sebagai jiwa-jiwa sahabat yang tahu bahwa kamu telah dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa dilihat mata. Dan wahyu terakhir adalah ini: jika pertemuan ini benar-benar terjadi, baik secara fisik maupun spiritual, hidupmu tidak akan pernah sama. Jiwa yang telah dipanggil, dipersiapkan, dan akhirnya ditemukan oleh sosok kunci akan melewati transisi agung dan tak terhindarkan. Ini bukan hanya tentang bertemu seseorang yang penting, tetapi tentang terbukanya portal takdir yang menunggu waktu ilahi untuk bermanifestasi. Kamu akan mulai merasakan perubahan dalam semua aspek hidupmu. Arah dan tujuanmu akan berubah, caramu berpikir akan berevolusi, dan jiwamu akan menerima konfirmasi bahwa inilah saat yang kamu tunggu. Pertemuan ini akan menyentuh lapisan terdalam keberadaanmu, mengaktifkan panggilan yang telah lama berakar dalam rohmu. Namun, bersama dengan berkat ini, akan datang tanggung jawab yang tidak ringan. Kamu akan diminta untuk memenuhi sebuah misi, untuk menjaga nilai-nilai, dan untuk hidup bukan lagi hanya untuk dirimu sendiri, melainkan untuk kebaikan yang lebih besar. Tugas yang kamu terima dapat bermanifestasi dalam bentuk kepemimpinan, pengaruh sosial, karya-karya besar, atau keputusan-keputusan penting dengan dampak yang luas. Kamu tidak bisa lagi bersembunyi. Kamu tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Setelah pertemuan ini, kamu akan tahu dengan pasti bahwa kamu dipanggil untuk menjadi saluran Tuhan di bumi. Dan oleh karena itu, setiap langkahmu mulai sekarang akan diawasi, bukan hanya oleh mata manusia, tetapi oleh mata surgawi yang telah memilihmu. Ini adalah fase baru, penuh kemuliaan, tetapi juga penuh cobaan. Namun, jangan takut, karena bersama dengan tanggung jawab akan datang mukjizat yang tidak dapat dijelaskan oleh logika biasa. Kamu akan mengalami bantuan tak terduga, pintu-pintu yang terbuka dengan mudah, dan kedamaian yang tak tergoyahkan, bahkan di tengah badai. Ini adalah hidup yang dijalani bukan oleh kekuatanmu sendiri, melainkan dengan pemeliharaan ilahi yang bersinar setiap hari. Pertemuan ini, entah dengan sosok kunci, otoritas yang tercerahkan, atau bahkan dengan versi dirimu yang paling tinggi, akan menjadi titik balik yang akan mengangkatmu ke dimensi kehidupan yang lebih tinggi. Dan jika kamu merasa bahwa momen ini sudah dekat, bersiaplah, karena tidak ada jiwa yang benar-benar terpilih akan tetap sama setelah menyentuh rencana besar surga. Jiwa terpilih, ini bukan kisah biasa. Ini bukan teori konspirasi, ini adalah rencana agung yang Tuhan atur jauh sebelum kamu lahir. Sebuah koneksi antara roh dan kekuasaan, antara kehendak ilahi dan dunia nyata. Dan dengan membuka video ini, kamu sedang menjawab panggilan yang sudah tertulis dalam takdirmu. Percayalah, tidak semua orang dipanggil. Hanya jiwa-jiwa yang telah melewati kesendirian, air mata, perjuangan, dan isolasi yang mampu melihat kebenaran ini. Jika kamu merasa tidak layak, ingatlah, justru karena kerendahan hatimulah Tuhan memilihmu. Jiwa yang sombong tidak akan pernah memahami panggilan ini. Tapi kamu, ya, kamu yang menonton saat ini dengan hati yang bergetar, kamu tahu bahwa ini nyata.
Karena pesan ini datang pada waktu yang tepat, dalam bahasa yang hanya jiwa terpilih yang bisa memahaminya. Jadi inilah saatnya untuk bangkit. Bersiaplah karena seorang sosok pemerintahan yang dipilih oleh Tuhan akan datang menemuimu. Bukan sebagai warga negara biasa, tetapi sebagai pembawa cahaya bagi banyak orang. Jika kamu merasa video ini berbicara langsung ke jiwamu, jangan abaikan tanda ini. Tekan suka sebagai bukti bahwa kamu menerima tugas ilahi ini. Berlanggananlah untuk membuka lebih banyak pintu kebijaksanaan dan menerima pesan-pesan agung dari Tuhan. Dan jangan lupa menulis di kolom komentar, "Saya menerima panggilan ilahi." Biarkan komentarmu menjadi doa yang dibaca oleh surga dan tanda bahwa kamu adalah bagian dari barisan jiwa yang akan mengubah dunia dari dalam sistem. Bagikan video ini sekarang juga kepada setidaknya 3 orang yang kamu yakini memiliki energi kuat, karena mereka mungkin juga sedang menunggu konfirmasi ini. Ingatlah, tidak semua orang dipanggil, tetapi mereka yang melihat video ini sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang tidak biasa, dan kamu adalah bagian dari perubahan besar itu.